Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joe Marolok Manulang dari Batam, Indonesia akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya selalu menyampaikan satu pelajaran yang sangat penting di alam semesta ini. Apa itu? Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasihnya bagi orang-orang yang membutuhkan kasih akan diberikan kepada dia, kasih yang sempurna. Bagi orang-orang yang sakit akan disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Bagi orang-orang yang berdosa, dia berkata akan diampuni. Dia berkata, walaupun dosamu merah seperti krimiji akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepada aku. Yesus akan memberikan pemulihan, pengampunan sempurna. Kalau ada orang juga yang mengalami persoalan yang sangat rumit dalam kehidupan ini, kasih Tuhan Yesus juga akan memulihkan hidupnya. Maka pada hari ini saya dengan senang hati berkata, Tuhan Yesus mencintai Anda. Para pemirsa dimanapun Anda yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, dalam volume yang ke-8 ini judulnya adalah Rahasia Kebahagiaan yang Sejati, dengan tema apa itu? Berdoa. Kalaulah ini kebenaran yang sejati, para pemirsa silahkan mengikutinya terus. Namun kalau ini adalah kepalsuan, tidak kebenaran sejati, Anda menghentikan dan buang saja. Suatu saat dalam suatu pengalaman di hidup saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2014 yang lalu. Apa itu pengalamannya? Pengalamannya demikian. Saya waktu itu ada di kota Soe, itu adalah salah satu kabupaten di kota Kupang, namanya Timur Tengah Selatan. Jam 8 malam saya ditelepon dari kota Batam, dari salah satu rumah sakit yang ada di kota Batam. Saya ditelepon. Orang ini adalah non-Kristen, dan masalahnya adalah bahwa anak yang baru lahir saja tidak mempunyai pembuangan air besar, artinya anus, lubang anus. Saya bertanya kepada keluarga ini, ada apa menelepon saya? Lalu mereka berkata, Bapak Pendeta, tolong doakan. Lalu saya berkata, jikalau kalian percaya, maka saya akan berdoa. Saya tidak mengajak kalian masuk Kristen, saya tidak mengajak kalian untuk bersama dengan saya, tapi saya mengajak kalian adalah percaya kepada satu nama yang mendengar doa, namanya Yesus Kristus Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan mereka mau. Singkat cerita, saya meminta mereka menyiapkan minyak, lalu mereka mengambil caplang. Saya berkata, angkat minyak itu, saya akan berdoa lewat telepon, lewat HP. Waktu itu masih HP jadul. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan Yesus, hari ini orang ini meminta mujizat daripada Engkau. Buktikanlah bahwa Engkau adalah Tuhan, dan aku ini adalah utusan-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati minyak itu. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Para pemirsa, singkat cerita, lalu kemudian orang ini mengoleskan minyak di tempat yang tidak ada lubang anus itu. Apa yang terjadi kira-kira? Jam 8 besok paginya saya ditelepon kembali. Ditelepon demikian, Bapak Pendeta, luar biasa. Saya bertanya, ada apa dengan luar biasa? Lubang anus anak itu sudah tercipta kembali. Saya berkata, saya tidak ada di situ. Itu pekerjaan Tuhan 100%. Kupang dan Batam itu jauhnya ribuan kilometer. Saya tidak ada di sana. Murni itu adalah mujizat karena doa dijawab. Lalu dia bersaksi, dokter-dokter juga berkata, selama mereka praktek belum pernah terjadi seperti ini. Saya berkata, saya tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya, oleh kuasa salib kematian kebangkitannya, memberikan kesembuhan itu. Saya berkata kepada mereka, Tuhan Yesus melakukan, saya tidak ada di situ. Kemuliaan hanya bagi namanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan program ini, berdoa itu mungkin mengambil waktu malam, tengah malam kah, pagi siang kah. Namun berdoa itu adalah tanda bahwa kita ini mengharapkan mujizat.
mempercayai mujizat, hidup kita berubah, hari esok berubah. Semua dalam hidup ini kita dapatkan dalam kemenangan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13, mintalah di dalam nama Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak itu yang baru lahir mengalami mujizat. Lalu perhatikan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 19, mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bapa di dunia ini saja yang jahat saja, jikalau meminta roti tidak akan dikasih ular, minta telur tidak dikasih kalajengking, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau memang Bapamu, Tuhanmu yang kau percaya, Tuhan yang benar, tentu Dia akan menjawab doamu. Kalau memang saya ini pendeta yang benar, tentu Tuhan yang saya layani menjawab, mendengar doa saya. Dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, apa itu? Apabila engkau berseru-seru, maka aku akan menyatakan perkara yang besar. Anak kecil itu diciptakan lubang duburnya luar biasa. Ada 4 hal bagaimana doa kita itu berkenan buat Tuhan. Anda bertanya buat saya, Bapak Pendeta, apa itu? Doanya yang berkenan buat Tuhan yang pertama, minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan minta di dalam nama yang lain. Nama yang lain banyak di alam semesta. Nama Yesus. Barang siapa yang berseru memanggil nama Yesus tidak dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Dan nomor 2 apa itu? Dengan iman yang sungguh-sungguh. Anda berdoa harus punya iman yang sungguh-sungguh. Apalagi nomor 3, perhatikan, dengan segenap hati. Tentu saja kalau orang berdoa bermain-main, hasilnya juga bermain-main. Dengan segenap hati. Yang terakhir apa itu? Doanya. Yang terakhir ini penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena yang terakhir ini juga adalah menjamin bahwa kita ini adalah orang-orang dipilih Tuhan. Pertama tadi dikatakan adalah, perhatikan, minta dalam nama Yesus. Dan nomor 2 apa itu? Perhatikan, dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan yang nomor 3 apa itu? Dengan segenap hati, bersungguh-sungguh dengan segenap hati. Dan yang terakhir, perhatikan di sini, sangat penting untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau untuk ego kita, hawa nafsu kita, dan lain-lain sebagainya, tentu doa tidak akan dijawab. 4 ini saya ulangi. Pertama, di dalam nama Yesus. Dan nomor 2, perhatikan iman yang sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dan yang 4 adalah memuliakan nama Tuhan Yesus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kebahagiaan yang sejati yang kita bahas ini, kalau kita berdoa, maka kemudian Tuhan memberi damai. Kalau perut kita lapar, beri Dia makan. Kalau haus, beri Dia minum. Kalau jiwa kita lapar, kalau hati kita lapar, Anda tidak bisa memenuhinya. Kecuali Tuhan Yesus sendiri, jiwamu dipuaskan, hatimu dipuaskan. Lewat apa? Berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Itu maksudnya adalah membina hubungan, dicas kembali antara Tuhan dan manusia. Maka Dia berkata, bukan lagi engkau yang hidup, tapi aku yang hidup di dalam engkau. Benar sekali itu. Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Apanya? Disatukan, dicas. Kalau Anda punya HP, tidak punya listrik, ya tentu tidak ada gunanya walaupun mahal. Kalau ada listriknya, maka HP-nya berguna dengan baik. Cas hubungan Anda dengan Tuhan, itu namanya doa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, ada seorang ibu di Italia berdoa kurang lebih 23 tahun. Dia punya anak tunggal. Dia sekolahkan dengan baik sampai dia menjadi sarjana pengacara. Anak ini menjadi pengacara terkenal dan kaya raya di Italia. Anak ini mabuk-mabuk, mohon maaf, berjudi, berzina, dan lain-lain sebagainya. Segala kejahatan dilakukan. Mamanya ini adalah orang percaya sama Tuhan Yesus. Dan orang ini berdoa kurang lebih 23 tahun. Doanya demikian, Tuhan Yesus, tangkap dan pakailah anakku ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Suatu saat, lalu anak ini mabuk-mabukan, melakukan dosa, hampir mati. Lalu waktu hampir mati, Tuhan Yesus datang kepada dia lewat wahyu. Lalu berkata, ikut aku. Lalu orang ini pulang ke rumah, menjumpai mamanya. Dia berkata, aku mau jadi pendeta. Dan orang ini kemudian menjadi pendeta.
Dan disebutkan dalam sejarah gereja abad pertengahan, orang ini adalah Rasul Paulus Monren. Namanya adalah Santo Agustinus. Dia melayani dan menggoncang seluruh dunia. Ada banyak orang diubah lewat hidupnya. Tetapi sebenarnya mengapa dia berubah? Mamanya sudah berdoa 23 tahun dengan air mata dan hati yang hancur. Dan Tuhan menjawabnya. Anda boleh membaca biografi Santo Agustinus. Orang-orang yang berdoa di muka bumi ini adalah orang-orang yang mengubah sejarah. Orang-orang yang berdoa di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa melihat Tuhan. Orang-orang yang berdoa di muka bumi ini adalah orang yang diberkati. Orang-orang yang berdoa di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Orang-orang yang berdoa di muka bumi adalah orang yang hidup suci. Para pendengar dimanapun Anda berada, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, di akhir program ini, rahasia kebahagiaan sejati ditemukan salah satu adalah berdoa. Bagi Anda yang hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Anda belum lahir baru, tidak mengerti kalau Anda mati kemana, ke nerakakah atau ke surgakah. Tetapi dengan doa saya ini, engkau akan diselamatkan hari ini. Dengan hormat, ikuti doa saya yang saya sampaikan lewat program ini. Sangat sederhana, demikian. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa yang saya perbuat. Ampunilah semua dosa yang saya perbuat. Oleh kuasa darahmu. Dan masuklah di dalam hatiku. Dan masuklah di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Rajaku. Dan tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Dan tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggal, namaku ada terdaftar di sana. Bagi Anda yang dengan iman mengikuti doa saya ini, selamat bagi Anda. Engkau sangat berbahagia karena engkau telah mengalami keselamatan jiwa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bila hari ini engkau punya masalah yang sangat berat, engkau berbeban berat, engkau menangis, engkau sedih, nggak tahu lagi apa mau diperbuat, sakit penyakitkah, ekonomikah, keluargakah, studi karirkah, dan lain-lain sebagainya. Saya mau berdoa bagi engkau supaya Yesus Tuhan itu memberi mujizat kepada engkau. Angkat tangan kanan di atas begini, tangan kiri taruh di dadamu. Saya akan berdoa sebagai pendeta yang punya otoritas. Berdoa di dalam nama Yesus, setan diusir. Berdoa dalam nama Yesus, mujizat dilakukan. Berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan dilakukan. Bapa, saya berdoa setiap orang yang hari ini mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang berdosa diampuni, yang menangis dihapus air mata. Semua masalah yang mustahil menjadi berkat dan mujizat dalam hidup mereka. Terima dalam nama Yesus. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam pelume yang ke-8 ini saya percaya engkau sangat diberkati. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda karena Anda lah orang spesial yang ditentukan Tuhan hari ini menerima pengajaran yang baik untuk kemuliaan bagi namanya. Akhirnya saya Pendeta Joey Marolok Manulang dari Batam, Indonesia berkata, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dalam program televisi Yepta Blessing Center yang berikutnya.